Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagi para investor dana syariah seperti saya, ini ada berita baik dan sekaligus berita buruk bagi kita ya. Dikarenakan mulai 1 Mei 2022, uang yang kita investasikan ke dana syariah itu kena pajak dari PPh 23. Besar pajak penghasilan yang dikenakan oleh kita dari kita menginvestasikan dana kita ke dana syariah itu bagi kita yang memiliki NPWP besar pajaknya itu 15%, dan bagi kawan-kawan dan saya sendiri yang tidak punya NPWP itu besar pajaknya gede banget ya, 30% ya. Maka saya akan memberikan gambaran kepada kawan-kawan tentang keuntungan nilai investasi sebelum kena pajak dan mulai 1 Mei kena pajak. Saya melakukan pendanaan ke dana syariah itu sudah 4 kali. Diawali dari 1 juta dengan bagi hasil 17%. Bulan berikutnya saya top up 3 juta dengan bagi hasil 17%. Bulan berikutnya saya top up 5 juta dengan bagi hasil 15%. Dan bulan berikutnya saya top up 5 juta dengan bagi hasil 17%. Biasanya untuk pendanaan 5 juta, untuk per bulannya saya dapat transfer bagi hasil itu 50.000 ya. Maka mulai 1 Mei besok tidak lagi 50.000 tetapi dipotong 30% dikarenakan saya tidak punya NPWP. Jadi yang biasanya saya mendapatkan 50.000 maka akan menjadi 35.000 karena yang 30% itu dipotong pajak ya. Sedangkan total investasi saya itu ada 14 juta. Saya anggap dari rata-rata 17, 15, 17% itu saya anggap rata-rata itu 16% ya. Maka per tahun dari pendanaan saya yang totalnya 14 juta bagi hasil dengan 16%, maka seharusnya saya mendapatkan keuntungan yaitu Rp2.240.000. Tapi dikarenakan saya kena pajak PPh yaitu sebesar 30%, maka tidak lagi menjadi Rp2.240.000 ya. Dipotong 30% dari bagi hasil, yaitu potongannya Rp672.000, sehingga keuntungan bagi hasil yang saya dapat yang seharusnya sebelum ada pajak itu Rp2.240.000, sekarang karena kena pajak menjadi Rp1.568.000. Jadi setelah selesai semua pendanaan itu untuk saya pribadi ada kedua kemungkinan ya. Kemungkinan saya mungkin mengurus NPWP saya sehingga supaya saya potongan pajaknya itu hanya 15% saja. Kemungkinan kedua, pendanaan yang sudah saya lakukan ke dana syariah kemungkinan akan saya ambil semua ketika proyeknya sudah habis semua, kemudian akan saya pindahkan ke platform yang lain yang memungkinkan tidak kena pajak. Mungkin saya akan beralih ke reksadana atau pasar uang ya. Di sana belum ada kewajiban untuk membayar pajak. Setahu saya untuk ke reksadana dan saham itu tidak dikenakan pajak. Karena pajak pemerintah yang sebelumnya ini aja, sebelum bulan Mei aja, dengan kenaikan PPN 11% aja sudah membuat saya sebagai kepala keluarga itu cukup pusing ya, karena barang-barang semua naik ya. Pajak itu banyak yang sudah naik sebelum PPh ini. Pajak PPN naik 11% ini aja, barang-barang ke supermarket itu naik semua. Barang-barang di pasar itu naik semua. Sehingga inflasi
untuk diri saya sendiri dan tentunya untuk kawan-kawan tuh sudah inflasi. Tambah lagi tahun lalu itu pajak kendaraan aja udah naik ya, pajak kendaraan naik, tambah lagi PPh ini dikenakan ke investasi yang kita lakukan, yaitu 15 untuk yang punya NPWP, 30% yang tidak punya NPWP seperti saya. Itu besar sekali ya. Maka hidup di zaman sekarang ini pandai-pandai mengalokasikan uang dan pandai-pandai memplanning keuangan kita. Oke, demikian tadi tentang review pendanaan saya di Dana Syariah, yang mana setelah ini saya dan kawan-kawan investor Dana Syariah akan kena pajak. Untuk saya yang tidak punya NPWP itu kena pajak 30%, dan untuk kawan-kawan yang memiliki NPWP akan terkena pajak 15%. Mudah-mudahan setelah ini kawan-kawan ada gambaran tentang langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya setelah dikenakan pajak PPh pasal 23. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.